beneran Rasulullah itu pilihan Rasulullah. Datang ya malaikat gunung datang ini, kalau mau ya Rasulullah dari gunung ini dari emas. Saya pengen lapar, puasa hari kenyang. Ini itu permintaan Rasulullah. Jadi memang pilihan Rasulullah. Tapi kita yang enggak. Kalau kita suruh milih kaya apa milih miskin, nggak ada milih miskin. Semua milih kaya, kan gitu. Ya, tapi paling enggak dijadiin Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah kita jadi miskin, itu adalah alamat ilushimatul auliya. Ya, itu syiarul auliya, miskin seperti itu. Rasulullah ma syurni fi zumratil masakin, Allahumma ihni fi masa miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Walaupun dalam hadis ini banyak apa yang disebut dengan miskin, banyak ulama hadis mengartikan dengan hadis tersebut. Alhasil di sini kembali kepada masalah bahwasanya Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah tu'ta li Muhammad makanan pokok keluarganya Rasulullah, keluarganya Muhammad itu kafafah cukup. Ya cukup itu ya nggak lebih 1 tahun, boleh lebih dari 2 tahun itu berlebihan, itu hanya kafaf itu adalah nggak lebih untuk kebutuhan 1 tahun. Walam yakun yu'iddu dzalika li kulli hujuratihi, dan Rasulullah tidak yu'iddu menyiapkan dzalika kebutuhan yang 1 tahun tadi itu li kulli hujuratihi seluruh istri-istrinya Rasulullah nggak menyiapkan untuk seluruh istrinya, tapi untuk sebagian istrinya saja. Ya. Bal kana, akan tetapi itu Rasulullah yu'iddu menyiapkan itu tadi liman kepada istri-istri yang alimah, mengetahui anna bi qalbiha, bahwasanya di hati istri tersebut dhafan, kelemahan dalam tawakal sama Allah, kelemahan dalam yakin sama Allah, yakinnya itu kurang. Nah, nilai lemahnya sedikit. Nah, istiadatnya sama Rasulullah untuk 1 tahun. Tapi kalau yang kuat ya enggak usah dipikirin, nanti besok enggak usah dipikirin, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Sayyidina Aisyah. Orang enggak pernah dipikirin. Itu diajarin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, waktu perang Ahzab atau perang Khandaq itu semuanya dibawa hartanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal punya anak, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah itu semuanya. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Itu. Ya begitu. Udah enggak ditinggalin karena enggak memikirkan besok. Itu memang keyakinan tawakal yang udah kuat. Ya, kayak begini ya enggak usah disiapkan. Ya, tapi kalau yang mikir besok apa yang kayak kita ini harus disiapkan. Tapi persiapannya jangan lebih dari tahun. Kalau mau ikut apa nasihatnya mau tadi. Itu. Ya. Ini kita tahu sebenarnya kita kemarin selalu bilang bahwasanya ini semuanya susah untuk kita amalin, susah untuk kecuali dengan bantuannya Allah Subhanahu dan taufiknya Allah, ma'unahnya Allah. Dan paling enggak pelajaran yang paling terpenting kita tahu bagaimana mulianya orang ini yang perlu kita bawahi. Bagaimana kehidupan mereka mulianya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi generasi yang selalu mencaci mereka, protes mereka, mencari kesalahannya. Udah gak ada kesalahan kayak begini di hidupnya. Ya, bagaimana mau ada kesalahan? Bagaimana mau ada kecolongan? Gak ada. Itu semua kesempurnaan. Bandingkan diri kita sekarang. Ini nggak pernah melihat diri sendiri, lihat kesalahannya orang. Buta sama kesalahannya dia sendiri. Nggak bakal bisa ikram, nggak bakal bisa mengerti. Ya. Wa amma man kana sahibata yakin, adapun istrinya Rasulullah yang sahibata yakin, yang memiliki keyakinan kuat, fama kana, itu Rasulullah tidak menyiapkan laha untuk istri tersebut akthar mengikuti yaumin aw nismin. Ini lebih, enggak menyiapkan lebih daripada kebutuhan atau makanan pokok yaumin sehari aw nismin atau setengah hari. Setengah hari ini enggak disiapin, enggak lebih daripada sehari atau setengah hari. Itu yang punya keyakinan. Yang punya keyakinan. Waktu ini keluarga, contoh cerita sedikit tentang keluarganya Sayyidina Fatimah wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Hasan bin Husain. Ini keluarga kesayangannya Rasulullah. Rasulullah waktu itu masih hidup. Sayyidina Hasan bin Husain sakit parah. Dibawa ke sini enggak sembuh-sembuh. Akhirnya Sayyidina Ali mendapatkan anjuran daripada Sayyidina Fatimah agar melaporkan curhat kepada Rasulullah. Datang Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Hasan bin Husain sakit lama beberapa minggu yang lalu dan saya sudah obati, untuk datang ke sini enggak pernah bisa sembuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu engkau nada agar disembuhkan sakit
sakit anakmu tadi. Langsung setelah itu saya nazar puasa 3 hari kalau anak saya Hasan Husain sembuh. Sayyidina Fatimah dengar seperti itu langsung ikut juga. Saya juga mau nazar puasa 3 hari kalau Hasan Husain disembuhkan. Setelah nazar benar sembuh. Setelah nazar benar sembuh. Setelah nazar langsung sembuh untuk Hasan Husain. Makanya kadang orang nih kalau oleh apa namanya gak bisa jalan keluar, solusi nggak ada, udah nazar. Saya nazar kalau begini untuk begini. Nanti sembuh, nanti hasil maksud dengan nazar, karena keberkahan nazar di sini. Setelah nazar Sayyidina Ali wa Sayyidina Fatimah langsung sembuh Sayyidina Hasan Husain. Langsung puasa. Cuman masalahnya ini mereka puasa nggak punya makanan pokok sama sekali untuk hari tersebut tadi. Terus bagaimana? Ini mereka puasa, bukanya belum puasa. Apa namanya, sahurnya pakai air putih. Air putih, kurma nggak ada. Lagi nggak musim kurma, karena kurma juga musiman. Kalau nggak musimnya juga harus beli. Yang kayak ini harus beli mahal di sana, apalagi di sini. Ya. Alhasil ini dia sahur pakai air putih. Setelah itu gimana? Dikirim dia. Akhirnya Sayyidina Ali nasihati, datang ke tetangga seorang Yahudi, terus minta, Sayyidina Fatimah menganjurkan kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali datang ke tetangga kita itu Yahudi, terus minta kepada dia agar istrimu, yaitu saya, menjahitkan bajunya orang Yahudi dengan upah 3 sok. 3 sok ya, katakanlah contoh 3 ukuran 3 kilo, 3 kilo lah. Kalau 1 sok itu 3 liter. Ya pokoknya kali 3. Benar, Sayyidina Ali datang ke Yahudi tersebut bilang, ini saya punya istri Fatimah binti Muhammad, kata Sayyidina Ali, bisa jahit, bisa nenun, bisa buatin baju. Nah, saya minta agar kalau engkau punya baju, ya bisa dijahitin sama dia dengan bayaran 3 sok. Tapi bayarannya kontan sekarang juga. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya mau di Yahudi dikasihlah kain, akan dijahitin sama Fatimah binti Muhammad, Sayyidina Fatimah, kemudian dikasih 3 sok. Kemudian dibawa pulang 3 sok ini untuk kebutuhan besok dan besoknya lagi. Ini puasa 3 hari. Cuman diambil 1 sok dulu dan dijahit sepertiga daripada baju. Ya kan? 3 hari, berarti sepertiga kan? Kalau belum selesai sepertiga nggak bakal berhak 1 soknya itu. Setelah dijahit 1 sok diambil. Setelah itu ya mungkin dimasak di hari tersebut, ya malam, mendekati malam maghrib, Sayyidina Ali jamaah sholat maghrib bersama Rasulullah. Setelah pulang udah disiapin sama istri Fatimah 1 sok dari makanan, dibuat roti, ya kan? Setelah itu mereka memakan otek sedikit daripada ujung roti tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum, ada yang ngetok pintu. Datang kepada wa yut'imuna at'am ala hubbi miskinan, pertama adalah miskin. Soal saya ini miskin 2 minggu saya belum makan. Langsung nggak pakai pikir panjang, ya ambil semua roti. Sayyidina Hasan Husain barusan sembuh, ikutan puasa juga. Langsung diambil semua roti dikasih kepada miskin. Terus ngapain bukanya? Bukanya pakai air putih biasa. 2 hari pertama. Hari kedua berlanjut seperti itu, Sayyidina Fatimah menjahit sepertiga yang kedua dan diambil 1 sok untuk dimasak. Maghrib begitu juga, sama persis bedanya. Yang datang miskinan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman. Yatim. Yang datang adalah yatim. Ketok pintu dulu, saya ini yatim, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu, saya kelaparan beberapa hari ini. Langsung diambil roti semuanya, nggak pakai disisain buat anaknya, enggak. Ini anak saya juga pengen, enggak. Langsung diambil semuanya, dikasih itu ya. Hari ketiga sama. Hari ketiga adalah asir. Yatimun ta'ama hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Itu tawanan perang yang datang. Ketok pintu. Tawanan perang yang datang, saya itu kelaparan, saya ditawar, nggak pernah dapat makan, nggak pernah dapat ini. Saya minta. Diambil semuanya. 3 hari puasa. 3 hari puasa. Cuman air putih. Buka sama sahurnya. Hasan Husain diajarin seperti itu. Ya, ngadu kepada Rasulullah lebih lagi. Rasulullah lebih lagi nggak makan beberapa hari. Kayak begini nih keluarga terhormat. Ya, keluarga yang paling istimewa, nggak ada keluarga yang lebih istimewa daripada keluarganya Rasulullah dan Sayyidina Fatimah Sayyidina Ali. Cuman keadaannya seperti itu. Ya, jangan kita pikir keluarga yang istimewa, keluarga yang hebat itu yang semuanya makanan ada di rumahnya, enggak. Kalau begitu mah keluarganya Rasulullah berarti keluarga yang terburuk. Alhamdulillah.
keadaan mendorong kita untuk sabar, ya sabar. Kita ya salah, kita menghibur diri kita keadaan mereka. Itu paling mujarab. Hiburlah diri kita ini dengan keadaan orang-orang terdahulu yang lebih susah daripada kita. Makanya kita jadi tenang. Oh, alhamdulillah. Pasti ketemu alhamdulillah kita lebih jauh daripada mereka. Ayuhal walad lagi. Ayuhal walad anakku ini kata beri saya tulis di hadal fasli ini fasal multamisatin permintaanmu. Ya ini sudah saya tulis ini semuanya sesuai dengan permintaanmu wahai muridku. Bayang-bayang maka sebaiknya lah untukmu malah agar engkau amalkan. Ente minta, ente tanya, saya jawab, tapi ente gak mau amalin. Ini kesalahannya ente. Saya sudah jawab, saya sudah kasih sesuai dengan permintaan. Kok ente gak amalin? Berarti ente yang salah. Kata Ghazali, ini sudah saya tuliskan di dalam ini fasal sesuai dengan permintaanmu, maka sebaiknya seharusnya engkau amalkan dia. Wala tansani, dan jangan engkau lupakan saya di dalam amal tersebut min daripada antazkurani agar engkau mengingat. Ya, jadi kalau engkau mengamali daripada ilmu yang ada di sini, ya ingat Imam Ghazali. Ya, ingat sama guru gitu. Ya, ingat gurumu asyik ini. Sayyidina Abu Umar ketika didatangin muridnya Sayyidina Umar mau umrah, ya ukhayya, la tansani asyrik fi doa. Jangan lupain saya ikuti doain nanti. Sayyidina Umar begitu, saya Rasulullah juga. Ketika Sayyidina Umar izin kepada Rasulullah titip doa kepada Sayyidina Umar. Bahkan sebelum meninggal Rasulullah titip doa kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk disampaikan kepada Uwais al-Qarni. Orang apa Rasulullah masih titip doa? Itu mengajari kita agar kita ini selalu minta wasiat kepada orang agar mendoakan kita. Ini juga Imam Ghazali. Wala tansani, jangan lupakan saya di dalam amal tadi itu min antadkurani fi sholihi du'ai. Engkau mengingatku fi sholihi dalam kebaikan doa. Kalau doa baik ya saya ikutin. Doa kebaikan semuanya yang kau doakan, yang kau panjatkan itu tadi sama Allah, ikutkan saya, gabungin saya. Itu asyik nih. Wa amma doa alladhi sa'alta minni, adapun doa yang kau minta dariku, kata Imam Ghazali, kau kan minta doa ke saya, maka fatlubu min da'awat as-sihah. Maka carilah dari doa-doa sahihnya atau doa sahih atau doa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah. Pintar nih Imam Ghazali. Ya, ini minta doa, murid yang minta doa dianjurin. Adapun doa yang kau minta dariku, cari deh daripada doanya Rasulullah. Itu doa Rasulullah lebih mujarab daripada doa saya. Ini tawadhu itu. Ya, kalau kita diminta doa, ya. Itu Sayyidina Imam Ghazali. Kalau kau minta doa sama saya, cari doanya Rasulullah yang diajari oleh Rasulullah, karena doanya Rasulullah ada 3. Doanya Rasulullah, doa ini yang kita panjatin ada 3 hal. Ada doa yang memang warid. Warid itu memang ada hadisnya. Seperti dalam Radhibul Haddad yang kita baca itu semuanya ada hadisnya. Ya, kalau misalkan nanti ahli Radhibul Haddad ada kitabnya Syarah Radhibul Haddad. Kalau mau pelajari silakan. Segini Syarah Radhibul Haddad. Baru tahu dalil daripada ini wiridan ini bukan wiridan yang kita yang kita munculkan sendiri. Enggak. Ini wiridan langsung dari lisan Rasulullah keluar, anjuran daripada Rasulullah. Namanya doa yang warid dari Rasulullah. Yang kedua, doa enggak warid dari Rasulullah, cuman warid daripada sahabat. Itu juga kuat. Yang ketiga, kepada tabi'in. Itu deh. Itu doa yang sekarang sampai kepada kita. Selebihnya itu silahkan kita mau doa apa? Doa minta mobil. Zaman dulu enggak ada doa minta mobil. Rasulullah enggak ada mobil. Ya, jadi sekarang doa minta onta. Doa minta mobil enggak ada. Kalau kau cari itu doa dari Rasulullah enggak ada, dari sahabat enggak ada, dari tabi'in enggak ada. Dan munculkan doa tersebut dari diri kita, enggak masalah. Enggak masalah. Cuma yang paling afdal itu doa yang keluar daripada lisannya Rasulullah. Jadi disebut doa warid, namanya doa as-sihah. Makanya di sini Imam Ghazali bilang, carilah deh dari doanya Rasulullah, namanya dakwah itu as-sihah. Dakwah doa-doa yang itu asal usulnya atau dalilnya daripada hadis sahih. Wa qala hadha doa fi jami' awqatika khususan 'aqab salawatik. Dan bacalah ini doa fi jami' awqatik, di seluruh waktumu. Di seluruh waktumu bacalah doa ini, khususan terlebih a'qab salatik, setelah salat. Setelah salat apa doanya ini? Ya Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha. Ya Allah, inni as'aluka, saya meminta kepadamu min ni'mati, daripada kenikmatanmu tamam
minta nikmat yang paling sempurna. Wa minal ismati, daripada penjagaan, dawamaha, ya kan, langgengnya itu penjagaan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta penjagaan dari Allah yang terus-menerus, yang langgeng, yang continue, jangan yang terputus-putus. Wa minar rahmati, minta daripada rahmatnya Allah, syumulaha, tercakupnya, mencakup daripada sesuatu. Umum, rahmat yang umum. Wa minal afiyati, daripada kesehatan, rusulaha, mendapatkan, ya, rusulaha, jadi mendapatkan kesehatan dari Allah. Wa minal aishi, daripada kehidupan, arghadahu, yang paling nikmat. Ya Allah, saya minta daripada kehidupan ini yang paling nikmat, yang paling terbaik. Terbaik menurut siapa? Terbaik menurut Allah. Jangan terbaik menurut kita. Jangan sampai kita salah doa. Ya Allah, minta terbaiknya. Saya pikir sih saya jadi kaya, enggak, minta terbaik sama Allah, lebih tahu. Beri serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal 'aishi, daripada kehidupan, arghadahu, yang paling terbaik. Wa minal umuri, daripada umur, as'adahu, yang paling beruntung. Minta daripada umur ini, umur yang paling beruntung. Kalau memang beruntungnya pendek, ya udah enggak apa-apa. Kalau memang beruntungnya panjang, ya udah panjang. Kalau sedang ya enggak masalah. Ya, pokoknya minta terbaik, yang paling beruntung daripada umurnya gitu. Wa minal ihsani, daripada ihsan, kebaikan, atamahu, yang paling sempurna. Minta ihsan, kebaikan dari Allah yang paling sempurna. Wa minal in'ami, daripada kenikmatan, a'ammahu, yang paling sempurna. Diulangi tadi. Wa minal fadli, daripada anugerah, a'adzabahu, yang paling nikmat, yang paling ajib, yang paling hebat. Ini a'adzab itu artinya tawar. Air asin sama air tawar, enakan. Air tawar itu enak. Kalau masukin es dingin, mantap gitu. Ya, kan tawar. Coba kalau air asin, air laut itu masukin, enggak enak. Yang tawar itu nikmat. Itu nikmat maksudnya. Minal fadli, daripada anugerah, a'adzabahu, yang paling nikmat. Wa minal lutfi, daripada kelembutannya Allah, anfa'u, yang paling manfaat. Inilah doa yang dianjurkan Imam Ghazali untuk dibaca setiap waktunya kita, atau paling enggak lebih lagi setelah salatnya kita. Ya, setelah ini baru doa-doa yang Ghazali hatam sudah selesai. Ini yang langsung baca aja. Allahumma kun lana wa la takun alaina, ya Allah, kun lana, jadikanlah engkau menolongku, wa la takun alaina, jangan memberikan mudarat kepadaku. Allahumma, ya Allah, ikhtim, akhiri bisa'adati ajalana, dengan keberuntungan ajalana, ajal kami. Ini ajal kami akhiri dengan keberuntungan. Wa haqiq, dan hakikatkanlah, yakinkanlah, biziyadati, dengan tambahan amalana, harapan kami. Wa karim, dan barangilah bil afiyati, dengan kesehatan, muluwana, ya, paginya kita, wa asalana, dan sorenya kita. Wa ja'ala, jadikanlah ila rahmatika, kepada rahmatku, masirana, tempat terakhirnya kita, wa ma'alana, dan tujuannya kita atau cita-citanya kita. Wasbu, ya, curahkanlah sijal afwik, tulisan afwik, ini maafmu, ala dzunubina, atas dosa-dosa kita. Wa munna, dan anugerahkanlah alaina, kepada kita, bi islahi uyubina, dengan memperbaiki aib-aibnya kita. Waj'al at-taqwa zadana, jadikanlah takwa kepadamu, ya Allah, zadana, itu adalah tambahannya kita atau bekalnya kita. Wa fi dinika, di dalam agamanya istihadana, istihadnya kita. Wa alaika, dan kepadamu tawakkalna, tawakkalnya kita. Wa i'timadana, dan i'timad itu bertumpunya kita. Allahumma, ya Allah, sabbitna, tetapkanlah kita ala nahjil istiqamah, kepada jalan istiqamah. Wa'idna, dan jauhkanlah kami di dunia, dalam dunia ini, in mujibatin nadamah, daripada hal-hal yang mewajibkan penyesalan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa khaffif, dan ringankanlah anna, daripada kami, tiqal auzar, beratnya dosa-dosa. Warzuqna, dan rizqilah, berikanlah rezeki, anugerahkan kepada kami, aisyatul abrar, kehidupannya orang-orang mulia, kehidupannya orang-orang baik. Waqfina, dan cukupilah kami, segala sesuatu alhamdulillah yang menjadi cita-cita kami, yang menjadi harapan kami, fi hadhihi dari, di dalam ini kehidupan dunia, wa bidil qadari, dan dalam itu kehidupan akhirat. Wasrif, jauhkanlah anna, daripada kita, syarral asrar, kejelekan atau kejahatan orang-orang jahat, wa kaidul fujar, dan tipu daya orang-orang fujar, orang-orang fasik. Wa'tik, dan merdekakanlah, dan lepaskanlah digabana, ya, diri kita, wa ligaba abaina, dan diri bapak kita, wa ummahatina,
khalisna, lepaskanlah kita min hamid dunia, daripada kesusahan dunia, wa adzabil qabr, daripada azab kubur, wan nari, dan azab neraka. Ya alim wa idzat yang mengetahui, ya jabbar hati yang maha memaksa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa ya awwal al awwalin, wa ya akhir al akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahim al masakin, wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya salawat wa akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya ini apa namanya, ada sebagaimana udah janji, sebenarnya nggak pantas untuk beri ijazah, cuma kan udah janji ya, apa namanya, nggak enak kalau tidak. Ini apa namanya, sekali lagi ya, fotokopi 25 aja insya Allah cukup. Jadi ini sanad apa namanya, yang saya dapetin itu sanad itu gak cuma satu aja, karena kita ini punya banyak guru, seperti halnya ya kan, kalian punya banyak guru ya, itu sanad setiap guru pasti ada. Jadi guru ini sanad saya yang saya tulis di sini ini yang kembalinya kepada apa namanya Habib Salim. Kalau saya dapetin dari Hindar juga ada, dari Ibu Ahmad juga ada, dari guru-guru yang lain yang belajar juga sama Habib Taufik Pasuruan juga ada. Gitu. Jadi apa namanya, ada sanadnya masing-masing. Cuman anak tulis di sini tabarukan sama langsung ya, karena ini sanad yang paling ali menurut anak, sanad yang paling sedikit, karena ini semuanya sampai kepada Imam Ghazali 17 orang, sampai kepada Imam Ghazali ya, yang ngarang Ayyuhal Walad, yang ngarang Ihya, itu 17 orang, 17 mata rantai orang. Jadi guru ke guru, guru ke guru sampai 17. Kalau pengen Imam Ghazali sampai Rasulullah itu terasa sedikit. Itu nggak saya tulisin di sini karena cukup, karena gini nih sanad atau ijazah musannaf atau karangan-karangan Imam Ghazali, terlebih Ayyuhal Walad di sini yang kita pahami. Kalau mau kepada Rasulullah yaitu namanya sanad silsilah asyuyukh, silsilah guru. Ini kan kita mengijazai karangan Imam Ghazali, terlebih yaitu Ayyuhal Walad. Insyaallah kalau nggak salah 17 orang. Ya, ini Arwi saya riwayatkan ini kitab Ayyuhal Walad ya, dan selain kita selainnya ini Muhsair Ma'alaf seluruh karangan-karangan Imam Ghazali, di antara yang terbesar Na'adhamiha Ihya Ulumuddin bil ijazah dan mu'tabar, dengan ijazah dan mu'tabar daripada guru saya an Syekh Murabbi Sultanul Ilmi Ulama Da'i Allah Al-Habib Salim Ibn Al-Imam Syekh Al-Masyayikh Al-Habib Abdullah bin Marashad satu. Kemudian an Syekh ini Habib Salim belajar sama Al-Allamah Al-Habib bin Abbas Al-Maliki, agaknya Syekh Muhammad Al-Maliki. Karena Habib Salim ini Syekh Kutubnya belajar sama Syekh Al-Sayyid Alwi ini 4 tahun lebih. Ini atasnya. Wahwa ini Sayyid Alwi meriwayatkan mendapatkan ijazah dari gurunya an Syekh Muhammad Habibullah As-Singkiti. Ini Singkiti adalah salah satu marga yang ada di Mekah. Cuman aslinya nggak di Mekah, aslinya itu di Kurdi, Pakistan. Nah itu beliau Muhammad Habibullah As-Singkiti, daripada gurunya lagi Muhammad bin Ibrahim As-Saqqaf, dari gurunya lagi abahnya sendiri Al-Burhan As-Saqqaf, dari As-Su'ailab Al-Wa'idib bin Salim Al-Fashni punya lagi. Kemudian ada Al-Imam atau Syekh Su'ailab bin Salim Al-Fashni daripada Syihabain. Dua Syihabain ini dua orang, Al-Malawi wal Jauhari, yang punya Hasyatul Jauhari, yang punya Hasyatul Malawi. Hasyatul Malawi ini ada 3, Hasyatul Jauhari hasyah daripada Manhajul Ghawim. Manhajul Ghawim syarah daripada Muqaddimah Al-Awwaliyah, kalau kalian tahu. Ini beliau dapetin daripada gurunya An Abil Is Al-Ajami Al-Syams Al-Is Al-Ajami. Ini beliau daripada Syamsul Asy-Syawbari. Syamsul Asy-Syawbari daripada Al-Imam Syihab Ar-Ramli. Syihab Ar-Ramli, yang Imam Ramli dalam fikih itu namanya Ibnu Hajar, nih kembalinya ke situ. Yang punya Nihayatul Muhtaj, yang punya lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, yang sering dipelajari itu sama orang-orang kita Imam Ramli di sini, yang punya syarah daripada Riyadhus Shalihin. Beliau daripada Zakaria Al-Ansari, Syekhul Masyayikh, yang punya Fathul Wahhab. Mungkin yang paling dengar Fathul Wahhab atau Manhaj, ya, kita fikih. Kemudian ada Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang punya Fathul Bari. Ini. Fathul Bari. Beliau daripada Syekhul Iqra' wa Musnadul Qahirah, musnadnya Qahirah di sini adalah Irak, apa namanya? Mesir. Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad
Al-Asqalani. An Qadil Qudah Musyrik Syam, orang sama, Imam Abdul Fadl Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi Al-Hambali. Daripada Al-Musnid Al-Amin Abi Habas Umar bin Karim Ad-Daimuri. Nah, beliau ini daripada gurunya lagi Al-Hafidz Al-Mufid Abil Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Baghdadi. Beliau baru langsung an Sayyidil Mu'allifin, daripada penghulu atau pemimpin daripada orang-orang yang mengarang kitab, siapa? Hujjatul Islam wal Muslimin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini adalah sanad, bukan cuma Ayyuhal Walad, tapi seluruh karangannya Imam Al-Ghazali. Dari satu torik, dari satu jalan. Ada penjalan yang lain karena Habib Salim ini nggak cuma punya satu guru. Jadi yang melalui Sayyid Alwi, adapun melalui daripada gurunya Abu Muhammad bin Habib, gurunya lagi Abu Alwi bin Abdullah bin Syaraf adalah ini ya, apa namanya, yang satu torik. Pokoknya udah cukup, ngapain banyak-banyak. Udah cukup, yang penting itu punya sanad. Kan ketika kita baca ini kitab Ayyuhal Walad dengan sanad ini, kita bacain Al-Fatihah kepada mereka, kan? Dan mungkin kitab-kitab yang lain diantaranya Bidayatul Hidayah, mungkin belajar kitab lain diantaranya Minhajul Abidin, mungkin kitab lain membaca Ihya, alhamdulillah. Kitab lain mungkin apa namanya, kitab fikihnya Al-Wajiz, Al-Khulasah, Al-Basim, itu semuanya sanadnya sama. Ya, terakhir kita baca Fatihah kepada ini sanad semuanya, lalu kemudian apa namanya saya ijazahkan nanti.
selamat berdatangan dan akan kita Allah Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.